Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kita lanjutkan ta'lim kita pada pagi hari ini tentang keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memberi pakaian kepada sesama muslim lainnya dalam keadaan telanjang padahal ia tidak mempunyai pakaian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pakaian hijau kepadanya di surga. Barang siapa memberi makanan kepada sesama muslim lainnya dalam keadaan lapar padahal ia lapar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya buah-buahan surga. Barang siapa memberi minum kepada sesama muslim lainnya dalam keadaan haus padahal ia haus, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi minuman arak surga yang dibubuhi cap. Saya ulangi dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memberi pakaian kepada sesama muslim lainnya dalam keadaan telanjang padahal ia tidak mempunyai pakaian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pakaian hijau kepadanya di surga. Barang siapa memberi makanan kepada sesama muslim lainnya dalam keadaan lapar padahal ia lapar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya buah-buahan surga. Barang siapa memberi minum kepada sesama muslim lainnya dalam keadaan haus padahal ia haus, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minuman arak surga yang dibubuhi cap. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dalam kitab Mishkat. Keterangan minuman yang dibubuhi cap maksudnya adalah arak suci yang telah dinyatakan dalam Al-Quran untuk orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahfif, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqana min rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Sesungguhnya orang-orang soleh itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh dengan kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni yang dicap. Capnya adalah kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Quran Surat At-Tahfif. Mujahid rahmatullah berkata bahwa rahik adalah satu jenis minuman surga yang terbuat dari misik, yang di dalamnya terdapat campuran tasnim. Tasnim disebut setelah ayat di atas adalah surat yang sama. Qatadah rahmatullah alaih berkata bahwa tasnim adalah minuman surga yang paling utama. Orang-orang yang dekat dengan Allah SWT akan meminumnya dalam keadaan murni, sedangkan untuk ahli surga yang lainnya akan diberi minuman yang ada campurannya. Hasan Basri rahmatullahi meriwayatkan bahwa rahik adalah sejenis arak yang diberi campuran tasnim. Keutamaan yang disebut dalam hadis di atas adalah dalam hal memberi makanan dan minuman serta pakaian kepada orang lain dalam keadaan lapar, haus dan tidak memiliki pakaian. Keadaan tersebut bisa disandarkan kepada pemberi, bisa juga disandarkan kepada yang diberi. Apabila keadaan itu adalah keadaan orang yang bersedekah, maka hadis tersebut mempunyai makna bahwa mereka sendiri memerlukan pakaian, akan tetapi mereka tetap memberikan pakaian kepada orang lain. Mereka sendiri lapar, dan meskipun mereka memiliki makanan yang hanya sedikit, mereka lebih mengutamakan saudaranya yang lain. Mereka sendiri kehausan, tetapi apabila mereka telah mendapatkan air,
mereka akan mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Demikianlah menurut makna di atas. Hadis ini merupakan tafsir ayat yang telah dibahas pada ayat ke-28, yaitu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka sendiri memerlukannya. Pengertian yang kedua adalah bahwa keadaan-keadaan itu adalah keadaan penerima sedekah. Apabila maksudnya demikian, maka hadis ini bermakna bahwa segala sesuatu akan menghasilkan pahala yang lebih jika dibelanjakan pada waktu yang sangat diperlukan. Memberi pakaian kepada orang miskin biasa akan mendatangkan pahala. Akan tetapi memberikan pakaian kepada orang yang berjalan tanpa pakaian atau berpakaian compang-camping, maka pahalanya jauh lebih banyak daripada memberikan pakaian kepada orang miskin biasa. Memberi makanan kepada peminta-minta memang mendapatkan pahala, memang mendatangkan pahala. Akan tetapi memberi makanan kepada orang yang sangat menahan lapar, pahalanya jauh lebih banyak daripada memberikan makanan kepada orang miskin biasa. Demikian pula dengan memberi air kepada siapa saja akan berpahala. Akan tetapi memberi air kepada orang yang menderita kehausan akan mendapatkan pahala yang jauh lebih banyak. Sehingga perbuatan yang demikian itu dapat menyebabkan ampunan atas dosa-dosanya seumur hidup. Dalam keterangan hadis ke-10 yang lalu tadi ketengahkan bahwa hanya karena memberi air kepada seekor anjing, maka dosa seumur hidup seorang wanita pezina telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ke-23 yang lalu, baginda Nabi SAW bersabda bahwa orang miskin bukanlah orang yang berjalan di satu rumah ke rumah yang lain dan dari satu pintu ke pintu yang lain untuk satu atau dua suap makanan. Tetapi orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang hartanya tidak mencukupi keperluannya dan orang lain tidak mengetahui keadaannya sehingga tidak ada yang menolongnya. Inilah sebenarnya orang yang disebut mahrum. Dalam keterangan hadis yang ke-11 dinyatakan bahwa banyak sabda baginda Nabi SAW mengenai keutamaan memberi makan kepada orang yang lapar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda baginda Nabi SAW bahwa barang siapa yang sibuk memenuhi hajat saudaranya muslim, maka Allah SWT akan memenuhi hajatnya. Dan barang siapa menghilangkan satu musibah dari saudaranya muslim, maka Allah SWT akan menjauhkan dari dirinya musibah pada hari kiamat. Barang siapa menutup aib saudaranya muslim atau menutupi tubuhnya dengan pakaian, maka Allah SWT akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Diambil dalam kitab Mishkat. Pembahasan semacam ini telah disebutkan dalam beberapa riwayat dari para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barang siapa melihat sesuatu yang patut untuk ditutupi badan atau aib dan ia menutupinya, maka pahalanya seperti pahala mengeluarkan seseorang yang telah dikebumikan hidup-hidup dari kuburnya. Dalam kitab Mishkat, Allah SWT berfirman, La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ayat ini telah disebutkan dalam rangkaian ayat urutan ke-25. Para ulama mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan sangat banyaknya keperluan sebelum pembukaan kota Mekah. Karenanya sedekah pada saat itu lebih tinggi derajatnya daripada mereka yang bersedekah setelah pembukaan kota Mekah. Penulis kitab Jamal menyatakan bahwa semua ini disebabkan mereka telah membelanjakan hartanya sebelum Islam sehingga umat Islam jaya. Pada waktu itu orang Islam lebih memerlukan pertolongan harta dan tenaga. Mereka itulah orang-orang sahabikun dan awalun dari kaum muhajirin dan ansor. Berkenaan dengan mereka, baginda Nabi SAW bersabda, apabila kalian menginfakkan emas sebanyak gunung Uhud, infak kalian tidak dapat menyamai 1 mud atau setengah mud dari infak mereka. Diambil dari kitab Jamal. Di samping itu masih banyak riwayat yang menyatakan dorongan dan anjuran baginda Nabi SAW agar lebih mengutamakan orang-orang miskin.
Di dalam beberapa riwayat juga terdapat anjuran untuk mendatangi walimahan. Akan tetapi ada satu riwayat yang menyebutkan sabda baginda Nabi SAW bahwa makanan pada walimahan atau pesta perkawinan merupakan seburuk-buruk makanan. Karena orang-orang yang diundang hanyalah para penguasa atau orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak diundang. Dalam kitab Mishkat dengan riwayat Sahihain. Maksudnya, apabila pada suatu pesta yang diundang hanya orang-orang kaya, sedangkan orang miskin dibiarkan saja, maka hidangan pada pesta tersebut sangat rendah derajatnya. Akan tetapi apabila tidak demikian, maka makanan dalam walimahan adalah sunnah. Baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa memberi minum kepada orang muslim di tempat yang banyak air, maka pahalanya seperti memerdekakan satu hamba saya laki-laki. Dan barang siapa memberi minum kepada seorang muslim di tempat yang susah mendapatkan air, seakan-akan ia telah menyelamatkan orang yang akan mati. Dalam kitab Kanjul Umal. Dalam sebuah disebutkan bahwa sedekah yang paling baik adalah memberi makanan kepada jiwa atau manusia atau binatang yang lapar. Dalam kitab Kanjul Umal. Dalam sebuah diterangkan bahwa sedekah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memberi makan kepada orang miskin, membayarkan utangnya atau menolongnya dari musibah. Dalam kitab Kanjul Umal. Ubaid bin Umar radhiyallahu anhu berkata, pada hari kiamat orang-orang akan dibangkitkan dalam keadaan sangat lapar dan dahaga dan sama sekali telanjang. Barang siapa semasa di dunia pernah memberi makan kepada seorang karena Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan mengenyangkannya. Allah Subhanahu wa taala akan mengenyangkannya. Barang siapa memberi minum karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegarkannya. Dan barang siapa memberi pakaian karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pakaian. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah, telah kita dengarkan pagi ini tentang fadilah sedekah, keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan taklim kita jadi asbab hidayah buat diri kita, keluarga kita, dan umat suala. Maka kita lanjutkan dengan mujakarah 6 sifat. Adek apa Umi yang mau mujakarah? Abi aja. Iya, Abi aja. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan, kebahagiaan hidup manusia dunia akhirat dalam amal agama yang sempurna, seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat pada saat ini belum ada kemampuan untuk amalkan agama secara sempurna. Para sahabat telah mampu amalkan agama secara sempurna karena memiliki 6 sifat. Yang pertama, yakin kepada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, sholat khusyuk wal hudu. Yang ketiga, ilmu ma'azikir. Yang keempat, ikramul muslimin. Yang kelima, ikhlas niat. Yang keenam, dakwah tabligh hurud fisabilillah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Maka untuk mendapatkan semua itu tidak ada cara lain kecuali kita korbankan diri kita, harta kita, waktu kita untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka istri dan anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang mendengarkan taklim pada pagi hari ini, bahwa kehidupan kita di dunia ini sementara. 100 tahun yang lalu kita tidak ada. Dan insya Allah 100 tahun yang akan datang kita pun tidak ada lagi. Di mana kita? Di kubur kita masing-masing. Karena hakikatnya yang hidup sekarang ini bukan bertambah umur, tapi umurnya berkurang. Setiap detik berkurang, setiap detik berkurang. Maka Nabi SAW sabdakan bahwa sebaik-baik orang ini dia mempersiapkan kematiannya sebelum mati. Jadi orang yang cerdas seperti itu. Dicontohkan sebagaimana seseorang yang mau pergi. Misalnya dia mau pergi ke Pakistan.
Maka sebelum dia ke Pakistan, orang yang cerdas, dia mempersiapkan bekal untuk ke Pakistan. Walaupun mungkin belum pernah ke Pakistan, tapi dia akan yakin bahwa berangkat ke Pakistan perlu biaya yang besar. Dari mulai pengurusan paspor, pengurusan visa, terus berapa lama dia tinggal di sana. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Maka dia perlu bekal yang banyak untuk datang ke sana. Apalagi kalau kita mau menuju ke kubur kita. Karena kuburnya adalah persinggahan pertama untuk akhirat. Maka orang yang cerdas dia membawa bekal sebanyak-banyaknya ke akhirat. Bekalnya apa? Iman dan amal. Yakin yang sempurna kepada Allah SWT. Amal yang ikut cara baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kita hidup di dunia ini titipan daripada Allah SWT. Jadi ada ulama mentamsilkan bagaimana diri kita ini titipan daripada Allah SWT. Maka sebagaimana seorang yang meminjam piring kepada tetangganya, apabila orang yang meminjam piring ini mengembalikan piring dalam keadaan piringnya kotor, maka kalau kotornya ini sudah tidak bisa dibersihkan lagi, maka piring itu segera dibuang. Apalagi kalau piring yang dipinjam ini dalam keadaan pecah, udah otomatis langsung dibuang. Kalau piring ini dipinjam dalam keadaan kotor, maka direndam dulu agak lama di dalam air. Sehingga apa, kerak-keraknya, kotoran-kotorannya ini bisa hilang. Baru setelah itu dibersihkan, setelah itu ditaruh di tempatnya. Apabila piring ini hanya kotor saja, maka dibersihkan. Nggak perlu direndam lama. Cukup dibersihkan, lalu ditaruh di tempatnya. Tapi kalau piring ini oleh si peminjam sudah dibersihkan, maka sama yang punya piring langsung taruh di tempatnya. Begitupun istri dan anakku dan hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Ini mungkin YouTuber yang berhati mulia yang menyaksikan taklim pada pagi hari ini. Kita ini dipinjami umur oleh Allah SWT, dipinjami mata oleh Allah SWT, dipinjami mata hati oleh Allah SWT, dipinjami hidup oleh Allah SWT. Kalau kita kembali kepada Allah SWT dalam keadaan kotor, dalam keadaan imannya cacat, maka dicuci dulu. Kalau kotornya ini Masya Allah berkerak-kerak, maka lama dicucinya di dalam neraka. Setelah bersih baru dimasukkan dalam surga. Makanya di dalam hadis ini ada ahli surga yang bekas di neraka, namanya ahli surga Jahannamiyun. Mantan ahli neraka. Dia ahli surga tapi mantan penghuni neraka. Tapi kalau kita dipinjami hidup oleh Allah SWT, diberi kesempatan hidup oleh Allah SWT, kita tidak bawa iman, sama sekali kita bukan beragama Islam, maka tidak dicuci lagi, tidak ditaruh di tempatnya, tapi ditaruh selama-lamanya dalam nerakanya Allah SWT. Nah, karena tempat di akhirat hanya 2 saja, surga dan neraka. Kalau ketika hidup di dunia kita tidak mau taat pada Allah, bahkan tidak mau kenal Allah, belum beragama Islam, maka ya otomatis langsung dimasukkan dalam neraka selama-lamanya, tidak akan masuk surga. Tapi kalau kita nanti sudah punya iman, dipinjami iman oleh SWT, iman kita rusak oleh SWT, maka dicuci tadi
Kalau berkerak cucinya lama. Ya kan? Kalau kotorannya sedikit, cucinya sebentar. Setelah itu masukkan surga. Tapi kalau iman kita, hidup kita, ya kan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan bersih kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kembali dalam bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kembali bawa iman yang sempurna kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala langsung sediakan tempat yang semestinya itu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sampai sisa hidup kita ini kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala murka pada kita. Maka kita berharap, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana matinya para nabi, sebagaimana matinya para sahabat, sebagaimana matinya para orang-orang soleh, sebagaimana matinya para siddiqin, sebagaimana matinya para syuhada. Sehingga mereka ini Masya Allah sekarang dalam kubur menikmati daripada taman-taman surga. Jangan sampai kita ke kubur ini mengalami siksa karena dibukakan lorong-lorong neraka. Maka sisa hidup kita yang mungkin tidak sampai 100 tahun yang akan datang. Mungkin 1 detik ke depan, 2 detik ke depan, 1 menit ke depan, 2 menit ke depan, 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, 1 hari ke depan, 2 hari ke depan. Nah, ini kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dijemput, ketika kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita pulang ke rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala matikan kita ketika kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mati yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi asbab hidayah buat diri kita, keluarga kita, bahkan umat sualam. Umi, adik mau ada tambahan? Kalau tidak, maka kita akhiri saja talim kita pagi hari ini dengan ditambah mujakarah 6 sifat sahabat dengan doa kifarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.